Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahil qa'ifil kitabil aziz. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wa anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Teman-teman aksi yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersumpah di hadapan para sahabatnya. Wallah, demi Allah, la fakhra akhsha alaikum, bukanlah kemiskinan yang aku khawatirkan terjadi di atas engkau, kata Rasulullah. Walakin akhsha alaikum, akan tetapi yang aku khawatirkan terjadi di atas kalian, antubsata alaikumud dunya, bahwa Allah menghamparkan berbagai macam kenikmatan dunia di atas kalian. Kama busitat ala man kana qablakum, sebagaimana kenikmatan dunia telah Allah hamparkan kepada orang-orang sebelum kamu. Fatanafasuha, maka kalian semua akan berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia tersebut. Kama tanafasu, sebagaimana orang-orang sebelum kalian berlomba-lomba untuk mendapatkan kenikmatan dunia tersebut. Hatta tukhlikakum, sehingga dengan kenikmatan dunia tersebut akan mengakibatkan kehancuran pada kalian. Kama akhlaqatuhu, sebagaimana kenikmatan dunia telah menghancurkan orang-orang sebelum kamu. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, inna likulli ummatin fitnah, bagi setiap manusia itu adalah fitnah. Bagi setiap manusia itu ada yang menyebabkan malapetaka. Bagi setiap manusia itu ada yang membawakan kehancuran. Wa fitnatu ummatin malun, kata Rasulullah. Yang menyebabkan kehancuran umatku, kata Rasul, itulah harta. Yang menyebabkan kehancuran umatku, kata Rasulullah, itulah kekayaan. Yang menyebabkan kehancuran umatku, kata Rasulullah, itulah pangkat dan jabatan. Maka setiap yang telah Rasulullah sampaikan sudah terjadi di negeri kita. Maka teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita mendengarkan sedikit yang mungkin menjadi manfaat buat saya pribadi dan selanjutnya menjadi bahan renungan bagi kita bersama. Teman-teman aksi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala sering mengingatkan para rasulnya dengan firman-Nya, ya ayyuhar rasul, wahai sekalian para rasul, qulu min thayyibat, konsumsi olehmu makanan yang baik-baik, konsumsi olehmu makanan yang halal, wa'malun shalihat, dan beramal olehmu akan sekalian amal yang saleh. Inni bima ta'maluna alim, sesungguh diriku dan dirimu, kata apa saja yang kamu lakukan, kata Allah, apa saja yang kamu kerjakan, alim, maha mengetahui, kata Allah. Artinya apa? Makanan yang halal akan melahirkan segumpal darah yang halal. Darah yang halal akan melahirkan segumpal daging yang halal. Daging dan darah yang halal tersebutlah yang akan senantiasa mengajak si pemilik daging tersebut untuk senantiasa melakukan perbuatan-perbuatan yang halal. Makanan yang haram akan melahirkan segumpal darah yang haram. Darah yang haram akan melahirkan segumpal daging yang haram. Daging dan darah yang haram tersebutlah yang akan senantiasa menghalangi hambanya di dalam melakukan amal kebaikan. Artinya kita terhalang daripada berbuat amal yang saleh. Ketika kita mengkonsumsikan makanan yang haram, ketika kita memakan harta yang haram, maka Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjerumuskan hambanya kepada perbuatan-perbuatan yang haram. Maka ketika hari ini anak, istri, keluarga dan sebagainya terjerumus selalu kepada jalan kemaksiatan, maka ini jangan salahkan anak dan istri. Maka kita sebagai suami, introspeksi diri. Adakah nafkah yang kita bawa pulang ini berasal daripada makanan yang halal atau min haramin? Andai kata kita membawa pulang yaitu makanan yang haram akan melahirkan segumpal daging yang haram. Daging yang haram tersebutlah yang akan senantiasa menghalangi dan menjerumuskan hambanya kepada jalan-jalan yang haram. Itulah salah satu daripada, yaitu memakan harta yang haram. Kita terhalang daripada berbuat amal yang saleh. Itulah penyebab daripada mengkonsumsikan makanan yang haram. Kita terhalang daripada berbuat amal yang saleh. Selanjutnya, penyebab daripada mengkonsumsikan makanan yang haram, Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengijabahkan doa kita. Sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha thayyib, Allah taala suci, la yaqbalu illa thayyibah,
tidak akan Allah terima kecuali yang suci-suci. Allah maha baik, tidak akan Allah terima kecuali yang baik-baik. La salata bi khairi tuhurin, tidak akan Allah terima salatnya seseorang kecuali orang yang melakukan salat tersebut berada dalam keadaan suci. Wala sadaqatan bi ghululin, dan tidak akan Allah terima sedekahnya seseorang yang bercampur dengan harta yang haram. Juga di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengingatkan kita semua, man jama'a amalan haraman, siapa saja yang mengumpulkan harta yang haram, summa tasaddaqa, lalu bahagianlah harta haram tersebut dia sedekahkan, lam yakul lahu ajruh, tidak ada pahala baginya, wa kana lahu isruh, yang ada hanya berupa dosa. Sekali dia bersedekah, sekali Allah catat maksiat. Sekali dia menyedekahkan hartanya di jalan Allah daripada harta yang haram, sekali Allah catatkan amal kemaksiatan. Nampak secara penglihatan manusia dia tengah melakukan amal ibadah, tapi hakikatnya pada Allah Ta'ala dia telah melakukan yaitu satu dosa di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka mengkonsumsikan makanan yang haram, memakan harta yang haram, maka kita terhalang daripada yaitu doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Teman aksi yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Ta'ala, marilah sama-sama kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, imtithalul awamir wajtinabun nawahir, menjunjung segala perintah Allah dan meninggalkan segala bentuk larangannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir, wahdina ila siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.